Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemodal batubara ilegal di Samarinda ditangkap polisi. Sebuah rumah perapatan Balikpapan nyaris ambruk tergerus oleh tanah longsor. Demo menuntut pembayaran lahan dilakukan sekelompok ormas di Balikpapan. Petugas gabungan Selasa malam mengevakuasi harta benda pemilik rumah di RT 27 Perapatan Balikpapan Kota. Evakuasi ini dilakukan karena kondisi bangunan nyaris ambruk akibat pergeseran tanah. Penghuni rumah bernama Sukardi menyebut saat kejadian mereka duduk di teras. Seisi rumah seketika panik saat mendengar gemuruh disusul pergeseran tanah hingga menyebabkan sebagian rumahnya rubuh. Peristiwa tidak terduga ini menyebabkan Sukardi bersama keluarga panik dan berupaya menyelamatkan diri. Sudah berapa lama tinggal di sini, Mbah? Sudah lama, mulai tahun 75 kan? Tahun 75. Sebelumnya rumahnya sudah pernah direnovasi apa belum, Mbah? Belum. Belum pernah ya. Tiba-tiba Ya, tadi namanya kita tukang ya, kita renovasi sendiri. renovasi sendiri. Iya. Tadi perasaan Mbah pertama kali waktu mau kejadian apa yang dirasakan, Mbah? Ada getaran kah atau bagaimana? Ada getaran. Cuma saya sedang ngobrol sama keluarga saya di luar sini. Saya ngomong-ngomong gimana ya cara mindah lampu ini, harus lapor kemana dulu. Sekalinya kita ngomong-ngomong ini belum selesai, tahu-tahu longsor di belakang. Longsor di belakang. Habis maghrib. Habis maghrib ya. Maghrib tadi. Lurah Perapatan Reza Dipa Pradeka menyatakan pergeseran tanah ini terjadi pukul 19.00 WITA. Bagian-bagian yang rusak mulai dapur, kamar mandi, dan sebagian bangunan runtuh. RT gimana? Bapak aja sebagai yang pemiliknya, Bapak Ibu. Yang juga sih di sini, Bu. Ya makanya mau kita keluarin. Tadi jam 7 ya, pas jam 7. Pas jam 7 tiba-tiba tanah bergerak aja lalu rumah rubuh seperti itu ya, Bu. Bergerak ya. Kurang lebih separuh rumah tadi sudah hilang, gitu, sudah roboh ke bawah seperti itu. Bagian rumah yang rubuh ini apa, Pak Lur? Dapur tadi. Dapur ya? Dapur sama WC. Oke, jiwa yang terdampak Pak Lur akibat tadi? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Jadi untuk sementara ini Pak Sukardi kita arahkan untuk mengungsi di tetangga tadi, rumah warga tetangga atau ke rumah anaknya seperti itu untuk malam ini. Oke, baik. Untuk longsoran sendiri di bawah tidak ada menimpa apapun ya Pak Lur ya? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Cuma kita waspada, takutnya ada susulan lagi ya berdampak ke rumah ke RT 29. Jadi kita tetap waspada semua. Siap, baik. Lokasi tanah yang bergeser di kawasan Perapatan Balikpapan Selatan ini ternyata padat permukiman. Melihat kondisi tersebut, warga diimbau lebih waspada guna mengantisipasi meluasnya longsoran. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pasar Batu di Teluk Bayur dan Pasar Sanggam Aji di Layas di Kelurahan Rinding ini merupakan 2 dari 9 pasar di Kabupaten Berau yang sudah berstandar nasional. Dalam waktu dekat jumlahnya akan bertambah karena Pemkab kini tengah melakukan persiapan untuk mendirikan pasar di Kelai. Kecamatan Kelai masuk dalam usulan karena posisinya jauh dari pusat kota dan pertumbuhan warga semakin tinggi. Untuk mewujudkannya, Disperindakkop Berau semakin intensif mendalami rencana tersebut. Yang belum mempunyai pasar di kecamatan antara lain Kecamatan Kelai,
Kecamatan Maratua, Kecamatan Tanjung Batu, nah itu di antara lainnya. Gunung Tabur. Tapi Gunung Tabur ada pasar cuma jauh dari kecamatannya. Oke. Ya. Nah, untuk progres ke depannya apa yang bakalan dibangun nih Pak? Progres ke depan ini kita tadi kemarin itu ada usulan dari Kecamatan Kelai untuk minta dibangunkan pasar. Nah, mereka sudah menyiapkan lahan. Oke. Iya. Berarti sejauh ini Kelai Pak yang Iya, Kelai sudah menyiapkan lahan. Namun kita menunggu lagi anggaran dari pusat. Mudah-mudahan aja bisa ada. Akan kita usulkan untuk pembangunan pasar. Sudah kemarin kepala kampungnya juga, dan kami juga sudah meninjau lokasi tempat pasar di sana. Tersisa 4 kecamatan di Berau yang belum memiliki pasar, yaitu Kelai, Maratua, Pulau Derawan, dan Gunung Tabur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Berau memastikan tagihan listrik kepada pedagang yang menggunakan kulkas di Pasar Sanggam Aji Dilayas sudah diatur melalui peraturan daerah. Kepala Diskoperindak Eva Yunita menyatakan tagihan tersebut merupakan bagian dari retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kebijakan ini telah diatur melalui Perda Nomor 10 Tahun 2019. Data sementara lebih 100 pedagang yang harus membayar tagihan tersebut. Apapun itu rekomendasi inspektorat, kita UPD itu wajib menindaklanjuti, apalagi itu resmi sifatnya. Salah satu rekomendasinya itu adalah terkait dengan tunggakan Pak Rahim, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Istilahnya seperti itu Pak. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, di mana salah satunya komponen pemakaian kekayaan daerah itu adalah pemakaian alat pendinginnya Pak, listrik ya, alat pendingin. Ditemukanlah di sana ada beberapa, lumayan tuh, hampir 200 orang, 108 sekian lah pokoknya, hampir 200 yang katakanlah notabene-nya di dalam daftar itu yang mempunyai kewajiban untuk membayar. Ini dasarnya adalah Perda Nomor 10 ya Pak Rahim ya, 10 tahun 2019. Sebelumnya, pedagang pasar Sanggam Aji Dilayas di Kecamatan Teluk Bayur diliputi resah. Mereka kaget saat menerima tagihan listrik hingga jutaan rupiah. Keresahan pedagang makin bertambah karena sosialisasi tarif listrik untuk pemakaian kulkas belum disosialisasikan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.